Das ist eine Dankbarkeit, dass ich ein Teil von Yogyakarta Student sein kann. Mein Name ist Raffi und hier bin ich stolz, Ihnen einen kleinen Teil von Yogyakarta vorstellen zu können. Popularitas Yogyakarta seakan tidak pernah pudar memancarkan pesonanya. Yogyakarta merupakan salah satu kota terbaik di Indonesia dengan berbagai macam pariwisata. Dari wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata edukasi, dan beragam wisata lainnya. Selain dijuluki sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya. Sejak tahun 2018, Yogyakarta resmi ditetapkan sebagai kota budaya ASEAN, ASEAN City of Culture, dalam Gala Performance of the Asian Festival of Arts di Prambanan Open Air Theater, Yogyakarta. Salah satu bukti dedikasi dan rasa peduli Yogyakarta dalam melestarikan budaya adalah dengan didirikannya Museum Sono Budoyo. Dalam bahasa Jawa, kata sono berarti tempat dan budoyo berarti budaya. Koleksi Museum Sono Budoyo mengenai sejarah dan budaya Jawa dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Lokasi dari Museum Sono Budoyo terbagi menjadi dua bagian. Unit 1 berada pada Jalan Trikora nomor 6 Yogyakarta, sedangkan unit 2 terletak di dalam Condro Kiranan Wijilan dekat alun-alun utara Yogyakarta. Letaknya yang berada di pusat kota Jogja menjadikan akses menuju ke museum ini sangat mudah dicapai oleh wisatawan. Dulunya, museum tersebut merupakan sebuah yayasan bernama Java Institute yang berdiri di Surakarta pada tahun 1919. Yayasan ini merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan meliputi Jawa, Bali, Lombok, dan Madura. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Java Institute memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah museum yang bertujuan untuk melestarikan serta mengembangkan kebudayaan rakyat mencakup wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Akhirnya pada tahun 1924 diadakanlah sebuah kongres yang menghasilkan akan dibangunnya sebuah museum dengan tujuan tersebut. Bangunan Museum Sono Budoyo didirikan di atas tanah yang merupakan hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-8. Pembangunan akhirnya selesai pada tahun 1935 serta diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan ditandai Condro Sengkolo Kayu Winayangan ing Brahaman Buddha. Peresmian tersebut tepatnya dilakukan pada tanggal 6 November 1935 serta menandai bahwa museum telah dibuka untuk masyarakat umum. Soal koleksi, Museum Sono Budoyo tidak diragukan lagi. Setidaknya ada 43.000 koleksi dan akan bertambah terus setiap tahunnya. Museum ini terbagi menjadi beberapa ruangan yang disesuaikan dengan koleksi yang ada di dalamnya. Menuju ruang pengenalan, saya disuguhkan dengan koleksi pasren dan kerobongan. Ruang prasejarah menyimpan berbagai benda peninggalan yang berasal dari zaman prasejarah. Pada ruangan ini juga menggambarkan kehidupan manusia prasejarah dari cara berburu hingga benda-benda yang digunakan untuk memasak makanan.
Di ruangan ini saya bisa menemukan koleksi-koleksi batik dengan corak yang berbeda-beda. Tak hanya itu, di ruangan ini juga terdapat bahan-bahan untuk membuat batik. Museum ini juga mengoleksi berbagai kesenian Jawa yang dapat dilihat wisatawan di ruang wayang. Terdapat ratusan koleksi wayang mulai dari wayang kulit hingga wayang golek terdapat di Museum Sono Budoyo. Ruang topeng juga memiliki daya tarik tersendiri. Terdapat banyak koleksi topeng dengan berbagai ekspresi yang berbeda. Ada berbagai jenis keris yang saya lihat di museum ini. Ada keris dari Jawa, rencong dari Aceh, mandau yang berasal dari Kalimantan, dan juga keris-keris dari Bali dan Madura. Tak hanya itu, terdapat pula bahan baku dari pembuatan keris yang dipajang di Museum Sono Budoyo ini. Bahan baku keris tersebut diperkirakan dipakai pada tahun 700 Masehi yang disebut Wesi Buddha. Di museum ini juga terdapat ruangan yang khusus menyimpan benda-benda berkaitan dengan kebudayaan Bali. Wisatawan dapat melihat candi, lukisan, seni pahat, serta bangunan yang didesain khas arsitektur Bali. Terdapat pula ruang penyimpanan dokumen sejarah yang merupakan peninggalan Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan dokumen kuno lainnya. Fasilitas yang disediakan Museum Sono Budoyo dapat dikatakan sangat memadai. Mulai dari tempat parkir yang luas, toilet, AC, auditorium dengan kapasitas 100 orang, terdapat pula ruang serbaguna yang digunakan untuk acara pernikahan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 500 orang. Ada juga toko Cindramata di museum ini. Di toko Cindramata tersebut, wisatawan dapat membeli kaos, miniatur, dompet, ikat pinggang, serta berbagai kerajinan tangan yang merupakan karya dari penduduk sekitar. Museum ini mengajarkan pada saya betapa kaya negeri kita tercinta, Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan budaya yang ada, dengan terus menjaga, mempelajari, serta membagikan informasi terkait budaya kepada keluarga, teman, bahkan dalam lingkup dunia. Saya Raffi Ferliadi, dan salam budaya.